Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ropi di channel Bacip Moto. Jadi kita ada project CRF ya 150 yang masih standar. Kita akan bore up dengan piston 66 mm menggunakan blok piston dari BRT yang berbahan jenis cast iron. Nah ini nih ya teman-teman, untuk boringnya ukuran 66. Jadi nanti cc-nya, kapasitas mesinnya ada di 200 cc. Nah untuk pistonnya ini udah dibubutin. Ini dengan kompresinya kita kasih 12/1 untuk kompresinya. Dan ini coakan klepnya adalah coakan klep standar dan stroke standar ya teman-teman ya. Nah ini, dan karena begitu bore up nanti torsinya melimpah, tapi putaran atasnya sering sekali cepat habis, kita pasang yang mengatur buka tutup klepnya itu dengan Nokana seri T1. Jadi Nokana kita pakai BRT seri T1 ya. Jadi berharap nanti bawahnya dapat, atasnya juga dapat. Ya kita percayakan kepada seri T1 untuk garapan kali ini. Nah, karena kapasitasnya membengkak, ya yang terjadi adalah butuh bensin yang lebih banyak. Kita ganti injektor. Injektornya kita ganti dengan BRT dengan yang 3 hole 180 cc. Kita pakai yang ini supaya settingannya lebih ngepas, tidak terlalu kebasahan ya. Jadi kita pakai yang 180. Nah, untuk yang lainnya per klep kita ganti juga. Per klep kita ganti per klep dari kita dulu khusus untuk motor ini ya. Dan untuk pemasangannya kita, ini motornya udah dilepas ya dari motornya. Kita coba memasangkan dahulu ya teman-teman, di sini kita akan videokan. Oke, pertama-tama kita bersihkan dulu untuk bagian pistonnya. Terutama diperhatikan adalah bagian untuk bolong-bolong sininya nih. Di gapringnya itu kadang-kadang ada gram ya. Jadi kalau main pasang tidak dibersihkan itu berbahaya ya teman-teman. Nah bolong-bolongnya juga disemprot. Nah setelah itu bersih, dipastikan bersih teman-teman, pemasangan ring piston. Nah kita pasang ring pistonnya. Kita buka terlebih dahulu. Untuk ring pistonnya pastikan sama ya, takutnya beda ukurannya. Nah ini pistonnya 66, ring pistonnya 66 juga. Gegel. Oke teman-teman. Nah untuk pemasangannya teman-teman boleh pasang ring cacing dulu. Ini pemasangannya huruf cacingnya W-nya ke atas. Jadi huruf cacing W-nya ke atas, disimpan di angka 5. Oke, ini disimpan di angka 5. Terus selanjutnya pasang ring cacing yang kecilnya. Nah ini yang kecil ya. Oke, kita pasang di jam 8. Nah ini pemasangan untuk ring oli ini harus agak hati-hati. Karena di beberapa kasus itu kita konsumen konsultasi itu kadang ada yang terjepit ya. Kalau sampai terjepit itu jadi bisa bermasalah, bisa berasap ya. Terutama untuk motor-motor Mio itu sedikit nyepot ya teman-teman. Nyepotnya apa ya? Jadi sesak lah ya gitu. Oke, ini udah dipasang. Tuh. Nah, ring yang satunya lagi kita pasang di jam 1. Oke. Set. Masuk ya. Nah. Oke, ini udah masuk. Pastikan kondisinya benar-benar ngepas, jangan sampai kecepit. Nah, terus selanjutnya ringnya yang agak gedean itu posisinya ada di jam 1 juga. Nah, terus terakhir yang ring paling depan itu posisinya ada di salah. Nah, ya, yang depan di posisi yang jam 10. Nah ini harus dipastikan ringnya itu tidak ada yang ngunci ya, alias terbebas. Nah selanjutnya kita pasang klip pistonnya. Kita pasangkan untuk pistonnya ya. Nah ini biar aman, kita tutup dulu supaya nanti kelipannya nggak jatuh ke bawah ya. Tutup. Kita kasih lumas dulu. Nah ini pelumas ya teman-teman. Nah kita masukkan, kita kasih lumasi dulu. Nah pelumasan ini penting karena pada saat awal mesin dinyalakan itu biar ada
siap-siap lah gitu ya lumasnya. Nah, selanjutnya kita pasang dulu packingnya, packing blok pistonnya ya, packing blok pistonnya. Sini sudah pakai bahan yang seng ya teman-teman. Jadi bahan ini bagus dan gak susah untuk ngebersihin dikala nanti servis besar. Nah, ini kita tarik dulu ring pistonnya, ketengnya kita turunin dulu. Nah, hati-hati juga dalam pemasangannya. Oke, sudah masuk. Nah, setelah itu kita kasih pen piston, Bos blok. Nah, bos blok ini penting ya. Saya beberapa kali nge-repair mesin itu kadang bos bloknya cuma ada satu, ya, kadang nggak ada. Ini tip penting ya, karena bertujuan untuk menyenterkan boring dengan hand, jadi pada center. Kita tutup dulu, tadi udah dilumasin, sekarang kita bawa pistonnya. Nah, bawa pistonnya kita lumasi dulu, bagian sini sama kayak tadi ya teman-teman. Tuh, sini satu lagi. Nice, bagus ya. Enak kan pakai yang gini nih ngelumasin deh. Nah, setelah itu kita pen pistonnya dibawa. Oke, pen pistonnya itu kita lumasi juga. Ini kita baru bikin video lagi ya setelah sekian lama ya. Nah, untuk coakan jangan sampai terbalik ya teman-teman. Itu mengecek coakan itu, ingat, mengecek coakan bukan hanya dari bentuk coakannya tapi dari jarak. Nah, bagaimana sini nih. Jadi mengecek coakan ini dari sini nih. Nah, jarak yang paling jauh itu adalah bagian X. Nah, ini 39,90. Ini 39,5. Berarti ini X, ini in. Oke, kita balik ya. Oh, ini X, ini in. Ini udah betul ya. Karena udah diukur tadi sama saya kan. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi untuk ngecek piston biar nggak kebalik, itu diukur sigmat saja, jangan dilihat dari coakan. Karena coakan bisa jadi tukang bubutna kersare ngelamun. Oke. Nah, kita sekarang pasangkan kelipannya. Pasangkan kelipannya. Kade asup pajero. Ese mawana. Oke. Kita masukkan kelipannya dengan sangat hati-hati. Takut ngaceleng ya, teman-teman. Kalau kelihatan, gak kelihatan bisa mendekat. Nah, ini proses pemasangan kelipannya. Dan harus hati-hati, harus lope-lope. Nah, teman-teman, kita coba masukkan untuk kelipannya. Ini udah masuk ya. Tekan sedikit-sedikit. Oke. Nah, sudah masuk. Pastikan kelipannya benar-benar terkunci rapat ya teman-teman. Lah, sip. Nah, sudah beres. Kita pemasangan boring pistonnya ya. Oke, seperti ini. Cek lagi untuk posisi ringnya di jam 10 dan jam 2. Oke. Sip. Di dia boringnya dicek dulu ya, ada yang rusak kah, ada balet kah, takutnya kan ada pecah atau apa. Oke, kalau sudah oke kita kasih pelumas lagi. Nah, ini kasih pelumas. Nah, kita kasih pelumas. Oke, kalau sudah cicing sep mana mau kayak gituan kamera teh cicing we, kayak bapak menyesuaikan. Nah, terus kita kasih juga pelumas di sini. Nah, ini kayak melukis ya kita. Kalau nggak melukis kita nih kayak ngehias kue. Tuh, anjir. Sip, mantap. Kita pasang boringnya ya. Nah, masang boring kalau mesinnya lagi di bawah gini biasanya sambil agak berdiri. Hati-hati untuk lidah tensionernya.
Oke, ini udah masuk ya untuk boring dan pistonnya udah masuk. Nah, ini kita masukin ya, teman-teman. Oke. Oh, masuk ya, aman ya. Untuk 66 ini dia tidak perlu bubut crankcase, tidak perlu ya, teman-teman. Jadi tinggal pasang saja. Nah, ini Allah. Pistonnya kita taikin dulu. Kita untuk mengecek yang namanya deck piston. Deck piston itu setiap borap tuh wajib dicek. Karena kalau terlalu ini dia bisa nabrak ke head dia, bibir head. Nah, ini dia deck pistonnya. Kita ukur dulu untuk deck piston dibaci sendiri 08, 05 sampai 08, kadang 1 mili ya. Nah, kita ngukur deck pistonnya 0,8 diambil yang paling terdekat, 0,9, 0,77 ya paling dekat. Nah, ini beres. Nanti kita nunggu headnya di sekir, baru dipasang, baru ngecek malam dan lain-lain ya, teman-teman. Oke, jadi meskipun ini konsumennya nggak ngambil dengan paket porting, tapi saya kasih bonus itu mengoptimalkan di bagian setting klep ya, teman-teman. Jadi nanti sudutnya kita akan kata pap. Jadi bagian cincin klepnya kita akan diperbagus ya. Jadi meskipun nggak ngambil paket porting, kita ininya dimaksimalkan ya, mengenahan. Nah, sini Chef, pengenahan Chef. Nah, oke. Kita buka lagi bagian sebelah kirinya. Hop. Oke, yang in beres, sekarang yang X. Oke, sudah beres. Setelah ini kita tinggal polres dirapihin. Lanjut. Nah, ini kita proses pemolesan ya, biar kelihatannya rapi. Kita ganti amplasnya dulu.
Poles ya, kita rapihin teman-teman. Untuk moles jangan ditekan-tekan kencang ya, supaya nempel aja. Oke, bagian satunya lagi. Pokoknya spesial ini mah ya. Ini nggak ada biaya ya guys. Kalau misalkan aku lagi pengen memaksimalkan dengan keterbatasan kita ganti lagi amplasnya. Terakhir guys, gini mah jadi kepret-kepret. Oke, beres. Lanjut, kita akan perbaiki bagian seating klepnya. Karena teman-teman untuk borap itu, perhatikan ini kepala klep jangan sampai udah aus, karena kalau ini aus nanti teman-teman mau setel klep berapa kali juga itu tetap berisik ya teman-teman. Jadi ini perhatikan harus bagus. Nah, klepnya juga jangan sampai kemakan ya. Ini juga sama, dua-duanya masih bagus. Kita akan coba mengcuterkan ya, kita memaksimalkan yang namanya didudukan seating klep. Karena ini penting juga, karena bagian yang menghambat flow itu ada di daerah sini ya. Oke. Nah, kita tandain dulu ya teman-teman. Oke, aman. Kita pertama-tama cutter dulu ukurannya yang 30. Nah, ini di setel dulu ya. Nah, tujuannya tadi itu membuka bagian sini teh biar nggak kebaduk ya, nah gitu. Kita di ujung. Belah itu nih. Pandang teman trotoar mau peranginan kayak itu. Tes dulu ya. Oke, masukin. Kita cutter jangan terlalu banyak ya teman-teman, jadi sedikit saja, pelan-pelan. Karena kalau banyak-banyak nanti habis. Kalau habis 45-nya kita yang repot juga ya teman-teman. Oke, nah sudah. Kita coba ukuran yang 60-nya. Oke, coba. Oke, satu. Bagian yang bawahnya. Satu lagi kita setelin dulu 60-nya. Oke, satu. Kita coba pelan-pelan ya. Pelan-pelan dulu kita liatin ukurannya. Ini ngaruh ya teman-teman.
bukan gaya, ini emang ngaruh banget. Oke. Ya cobaan yang 70 he. Tep. Oke. Satu udah beres ya. Kita lakukan ngecekan. Teman-teman, kita lakukan pengecekan. Satu udah beres. Kita coba cek katerannya. Nah, kita cek. Kepret, 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 kepret. Ngacreng guys. Nah ini ya, jadi posisinya udah di titik tengah dan hasilnya mantap. Nah selanjutnya kita bagian yang X nya, sama prosesnya. Masukin. Oh belum dikeplak-keplak ya. Ini keplak-keplak dulu ya teman-teman. Kita keplak-keplak dulu bagian X-nya. Oke. Nah ini dedaknya ya. Kita gerus lagi, tapi ini harus setel dulu ya, karena ini terlalu dekat. Oke. 30-nya kita coba di cutter lagi. Oke, itu udah. Nanti nyekirnya harus agak hati-hati ya, karena kalau nyekirnya brutal itu sudut derajatnya akan berubah. Ini kan udah 3 angle, udah bagus. Jangan sampai nanti jadi berubah. Nah, ini kita terus lagi ya. Oke. Oke. Tinggal yang 70. Oke, sip. Kita coba ukur, cek ya. Oke, udah bagus ya. Wow, mantap ya, udah bagus. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Saya akan liatin detailnya. Detail Chef, teman bisa ngajum ya Chef. Oh, detail ya. Nah, jadi jangan enak. Jangan enak.
Yes. Lanjut teman-teman, jadi motor CRF yang kita borap itu udah selesai dirakit segala macam. Ini throttle bodinya masih standar, knalpot bawaannya head masih standar, tidak di porting, cuman kita bonus lah ya, kita di cutter pap untuk memaksimalkan. Ini jukenya udah nempel, nih bisa dilihat ini kita lagi mau proses setting. Kalau mau intip-intip angkanya boleh, siap. Nah itu tuh angka-angkanya ya. Nah ini untuk yang diganti hanya 3 macam. Injektor, 4 macam injektor, noken as, boring, dan perklep. Nah itu angkanya ya, itu settingan base pap-nya masih bawaan BRT. Angkanya rata-rata itu ada yang minus 5, ada minus 15, minus 20, ya minus 10 juga ada, minus 8 juga ada. Ya kita akan coba disettingkan ya teman-teman. Karena ini tadi di luar sana udah coba saya settingan sedikit. Ini aki agak sedikit soak ya teman-teman ya. Oke, harusnya barusan kontaknya dimatiin itu dicabut dulu, ini disambungin dulu ya. Karena tadi kan sempat dimatiin dulu motornya, ini lupa nggak dicabut. Jadi barusan aplikasinya agak sedikit ngeheng. Oke teman-teman, kita akan coba setting. Mundur, Pak kameramen Asep Sutisna, mundur. Siap, kita akan coba ya. Kita punya kameramen baru namanya Asep. Lamun lain Asep awewena. Siap. Motornya enak, cocok buat pemula main trabasan, borap-borap, perawatan nggak terlalu ribet ya. Oke, tadi angkanya nggak ke-save ya teman-teman. Karena tadi lupa malah dimatiin kontaknya. Aduh. Tapi saya masih ingat angkanya. Oke, ini udah. Sebelah sini tadi 08. Tadi lupa ya teman-teman. Kalau sudah tinggal pencet update, tapi jangan langsung dimatiin, nanti kayak saya hilang. Tadi lupa main matiin aja. Sebentar, ini talinya harus dibenerin dulu. Talinya bener ke tali kurang ngegel, bana. Ya satu lagi, up. Satu lagi, karena kalau bannya ban trail itu dia gigitan ke si drum dynonya dikit. Jadi kalau kurang ngegigit dia kayak selip-selip gitu ya. Udah, sip, lebih ting dong. Oke, dah.
Oke, powernya 13,3 ya, cukup. Ini kita lagi setting-setting dulu, cari power yang paling terbaik. Dari awalnya motor ini tuh cuman 9 ya. Jadi awal HP-nya itu cuman 9 motor ini. Nanti saya akan jelaskan di akhir video. Cut. Lanjut teman-teman. Jadi kita udah setting tadi memorinya memori 2, band 2. Sekarang kita buat untuk yang band 1 karena kalau setting di Bacip dikasih dua settingan ya teman-teman. Jadi ada band 1 dan band 2. Nah ini band 1 dan band 2 ini kita bedakan untuk yang band 2. Bensinnya itu lebih irit 5% dari band 1. Band motor ya nama. Lah, untuk band jadi ingat karena band grup band. Untuk memori yang 2 ya, kita bikin untuk memori satunya lagi. Nah, untuk memori 1 itu kita bikin lebih irit 5% daripada band 2 dan derajat pengapiannya kita turunkan 5 derajat dari band yang kedua. Itu tujuannya kalau misalkan nanti terebasan terus ada ngelitrik, ya udah pakai yang band 1 aja ya. Saya jangan band raja weh, band. Oke. Di bebenjo. Ya, jadi gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau garap motor seperti ini, pengerjaannya cepat ya, hasil torsinya enak, perawatannya mudah, tidak ribet dan durability-nya kuat ya. Mau terabas sampai kapanpun juga kuat kalau spek gini itu. Karena tidak terlalu banyak yang diganti. Biasanya yang rawan itu yang spek-speknya tinggi-tinggi ekstrim-ekstrim lah. Itu yang agak sedikit beresiko ya. Tapi kalau meskipun tinggi, tapi kalau di Bacip karena kita udah pengalaman insya Allah aman ya. Tapi kit-kit seperti ini aman ya. Aman dari keuangan rumah tangga juga aman ya. Ini nggak akan jadi peomongan ya. Ya, udah beres. Tinggal dikeluarin karena hari sudah gelap. Ini tinggal beli akinya aja sih. Halus. Sedap. Dah. Oke teman-teman, yang mau garap silakan datang aja ke Bacip. Terima kasih yang udah menonton. Semoga ini jadi inspirasi ya. Mau beli kitnya, terus settingannya dikopiin, asal beli paketnya dulu ya. Kalau beli paket di kita, nanti kita bisa samain speknya, jukainya kita kasih lah ya settingannya. Jadi teman-teman tinggal masang ya, dengan catatan knalpot harus mirip karena beda knalpot beda biasanya. Oke, terima kasih, bye bye.